Ini artinya apa saudaraku? Bahwa kitab Wahyu ini merupakan penjelasan. Kalau saudara membaca Injil Matius pasal yang ke-24 dan 25 itu Tuhan berbicara tentang akhir zaman juga, tetapi masih banyak berupa perumpamaan-perumpamaan. Nah, kitab Wahyu ini merupakan penjelasan detail mengenai apa yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, Shalom, saudaraku. Sukacita saya bisa bertemu dengan saudara pada saat yang indah ini. Saya awali dengan satu kesaksian ya. Ketika saya mau berangkat ke sini, ke Denpasar ini, saya berdoa, Tuhan, saya belum pernah ke Denpasar, bahkan menginjakkan kaki di Bali ini belum pernah. Nah, di sana saya juga tidak kenal siapapun secara fisik, saya belum pernah kenal dengan orang-orang di Bali. Tetapi Roh Kudus begitu kuat untuk memberitakan kegerakan kitab Wahyu ini untuk jiwa-jiwa di Bali. Saya bertanya, Tuhan, seberapa nanti yang Tuhan akan hadirkan dalam fellowship ini merupakan cikal bakal dari satu kegerakan yang besar. Saya minta tanda sama Tuhan, tanda berkat saya dicukupi oleh Tuhan. Kemudian tanda kuasa. Ketika saya beranjak, ayo kita berangkat ke Bali bersama. Di sini langsung goncang gempa bumi. Saudara mungkin merasakan itu ya. Itu ketika saya berangkat. Begitu berangkat ditandai dengan hal itu, saya semakin diyakinkan. Dari Bethlehem, dari satu kelahiran yang kecil, kalau itu firman Tuhan, nanti akan melahirkan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sekarang akan belajar dari kitab Wahyu. Ini temanya Imam Besar Agung yang melawat seluruh penjuru bumi. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-20. Nanti dulu bacanya ya. Saya tadi sedikit tertawa ketika memuji Tuhan. Pak Yenta itu sudah bawa kerpean, tapi masih lupa juga. Padahal sudah kerpean, masih lupa. Apalagi kalau nggak pakai kerpean. Saudara, saya akan sampaikan tentang Imam Besar Agung yang melawat seluruh penjuru bumi. Jadi pelayanan kita di akhir zaman ini tidak lagi merupakan pelayanan yang sifatnya individu dan kecil, tetapi merupakan satu pelayanan yang lintas pulau, lintas benua, lintas samudera. Nah, ketika kita bertemu seperti ini semacam reuni kecil saja, saudaraku. Tetapi di dalam roh kita sudah dipertemukan. Jadi kalau kita bertemu seperti ini, kita dipertemukan secara tubuh. Fellowship ini merupakan satu sarana untuk kita mengenal lebih dekat. Tetapi di dalam roh kita sudah bersatu, kita dilayani oleh Imam Besar Agung yang mampu menjawab semua permasalahan yang kita hadapi, yang sudah hadapi. Jadi saudara, Imam Besar Agung ini akan melayani ibadah di akhir zaman, akan menyatukan umat Tuhan di akhir zaman. Nanti akan saya berikan beberapa poin yang harus kita ketahui tentang kitab Wahyu ya saudaraku, supaya saudara tidak terombang-ambing dengan ajaran-ajaran yang tidak menentu, tetapi betul-betul sudah akan ngerti melalui satu pengajaran yang berdasarkan pewahyuan, kemudian juga itu sesuai dengan firman Tuhan. Jangan hanya pengajaran itu berdasarkan penglihatan saja. Sekarang banyak ya orang yang berdasarkan mendapat penglihatan saja sudah khotbah kesana kemari dan itu pengikutnya banyak. Sebab ini memprihatinkan, padahal tidak sesuai dengan kaidah-kaidah kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam kegerakan kitab Wahyu ini
saya akan sampaikan kepada saudara bahwa segala sesuatu yang akan terjadi yang benar itu selalu ditandai dengan penglihatan, visi, kemudian kebenaran firman Tuhan itu sejalan. Jadi seperti dua sayap burung nasar yang besar. Kalau di dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14 itu nanti gereja Tuhan akan diterbangkan dengan dua sayap burung nasar yang besar. Kita akan membaca ini pendahuluan dari imam besar agung yang melawat seluruh penduduk bumi. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pak Yeta bacakan. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3. Inilah wahyu Yesus Kristus. Iya. Yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Terus? Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Amin. Sampai sini dulu. Yang harus diketahui di sini, yang pertama ini adalah wahyu Yesus Kristus. Saudara, ini artinya apa? Ini perkataan dari Tuhan Yesus Kristus yang ditujukan kepada hamba-hambanya. Ini artinya apa, saudaraku? Bahwa kitab Wahyu ini merupakan penjelasan. Kalau saudara membaca Injil Matius pasal yang ke-24 dan 25 itu Tuhan berbicara tentang akhir zaman juga, tetapi masih banyak berupa perumpamaan-perumpamaan. Nah, kitab Wahyu ini merupakan penjelasan detail mengenai apa yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi kalau kita ingin mengetahui arah kekristenan akhir zaman, kita harus paham detail kronologis apa yang akan terjadi di akhir zaman, dan itu adanya di dalam kitab Wahyu. Jadi ini arah kekristenan akhir zaman. Kalau Matius pasal 24 dan 25, Tuhan sudah memberikan satu perumpamaan-perumpamaan. Nah, kemudian itu dijabarkan lewat detail kitab Wahyu. Saudara, kitab Wahyu ini diberikan oleh Tuhan ketika Tuhan sudah dalam tubuh kebangkitan. Sedangkan Matius pasal 24 itu Tuhan masih di dalam tubuh darah daging terbatas. Oleh karena itu kitab Wahyu ini lebih detail karena Tuhan sudah mengerti rahasia langit dan bumi. Dia sudah tahu tentang dunia alam maut. Dia sudah mengerti tentang surga dan neraka, memegang segala kunci maut. Jadi kitab Wahyu itu merupakan penjelasan secara detail tentang apa yang terjadi di akhir zaman. Kemudian ayat yang keempat dan sampai ayat yang ke-8 dari kitab Wahyu pasal 1. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Terus, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ayat 6. Dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Menjadi imam-imam bagi Allah. Terus, Bapaknya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 7. Lihatlah, Dia datang dengan awal-awal dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin. Saudaraku, jadi kitab Wahyu ini merupakan wahyu dari Yesus Kristus yang sudah bangkit. Ini lebih detail daripada apa yang ditulis dalam Injil Matius. Kemudian, saudaraku, siapa
yang memberi wahyu ini, dia yang sudah pertama dikatakan di sini bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi. Jadi kitab wahyu ini yang memberitahukan itu dia yang sudah bangkit. Pertama-tama yang bangkit dari antara orang mati, Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini pengetahuan yang begitu detail yang harus kita ketahui. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian untuk apa kita mengetahui kitab wahyu? Kita akan dijadikan imamat rajani. Jadi Alkitab mengenal imamat rajani ya, bukan hierarki. Kalau hierarki itu satu kepemimpinan yang konotasinya lebih kepada kekaisaran, kerajaan dan lain sebagainya, kerajaan duniawi. Tetapi kalau imamat ini mengandung arti saling melayani. Jadi dalam pergerakan kitab wahyu ini kita itu berusaha dulu-duluan melayani, dulu-duluan berbuat baik. Ini yang dikehendaki Tuhan dari orang-orang yang nanti terpilih menjadi mempelai. Dulu-duluan berbuat baik, dulu-duluan menghormati. Saudaraku, ini karakter orang yang dewasa yang nanti menjadi mempelai. Bukan merupakan orang-orang yang saudaraku masuk di dalam satu kerajaan yang bersifat kediktatoran. Jadi ini merupakan sifat dari orang-orang yang menjadi mempelai itu imamat rajani, dulu-duluan mengasihi, lebih dulu-duluan saudaraku di dalam memberi. Ini luar biasa. Ini saya tanamkan kepada semua yang ada di dalam tim pergerakan ini. Jadi sekali lagi, karena saat ini sifatnya ini baru penjajakan, supaya saya bisa tahu hari seperti apa yang tepat untuk diadakan fellowship kitab wahyu di Bali. Kemudian saat yang paling tepat itu jamnya itu seperti apa pagi, apa siang, apa malam, itu ke depan perlu kita evaluasi. Sebab ini berita penting, saudaraku. Nah, pada orang-orang yang terbeban tentunya bisa ikut memikirkan hal ini, hari seperti apa yang tepat untuk kita laksanakan fellowship. Kemudian jamnya yang paling tepat itu apa pagi, apa siang, apa sore begitu. Karena saya nggak ngerti ketika kemarin dari Jogja itu, rupanya kalau di sana jam 5 itu sudah siang, di sini itu masih pada tidur ya, saudaraku. Jadi ada sedikit perbedaan ya, saudaraku. Ini jadi saya mohon nanti pertimbangan masukan dari saudara-saudara, jam seperti apa yang tepat untuk kita melaksanakan fellowship atau pertemuan-pertemuan kebaktian mendatang, karena ini berita yang begitu penting. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita langsung saja akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7 tadi saya akan bacakan. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Saudaraku, ayat 7 ini merupakan satu ciri yang membedakan mana Mesias asli dan mana Mesias palsu. Mesias palsu itu nanti banyak orang itu mengaku, saudaraku, mengaku sebagai Mesias akhir zaman. Nah, Mesias palsu ini nggak akan pernah bisa datang dari awan-awan. Dia manusia biasa, seperti yang kita kenali saat ini. Ada beberapa sekte yang seperti itu, manusia tetapi mengaku sebagai Mesias utusan yang dijanjikan di akhir zaman. Saudaraku, nah Tuhan Yesus Kristus ini datangnya di awan-awan. Ini tidak bisa dipalsukan oleh siapapun. Ini arti dari Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-7. Jadi nanti Tuhan sudah katakan nanti akan muncul nabi-nabi palsu, Mesias palsu. Yang Tuhan katakan, kalau ada yang mengatakan Mesias ada di sana, Mesias ada dipilih, Mesias ada di gurun, jangan engkau kesana.
Nah, ini sesuatu yang membedakan. Kemudian ayat 8 dibacakan Pak Yeta. Aku adalah Alfa dan Omega, Iya. Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Iya, langsung sekarang ayat 9 sampai ayat 20. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dalam ketekunan menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku Suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang kau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan ya terus dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. ayat 12. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dia dari emas. Terus Dan di tengah-tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. terus Kepala dan rambutnya putih bagaikan bumi yang putih petang, dan matanya bagaikan nyala api, terus dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara di dalam perapian. dan di tangan kanannya langsung ayat 16. Dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar 9 pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ketika aku melihat dia, Tersungkurlah aku lihat di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tapi ia meletakkan tangan kanan di atasku lalu berkata, jangan takut. ya terus Aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, dan lihat aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang Yang maupun akan terjadi sesudah ini. dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah jemaat Tuhan. Ialah ketujuh jemaat. Ya, amin. Ya, saudara. Ya, jadi Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 sampai dengan ke-20 ini merupakan penampilan Tuhan sebagai imam besar agung yang memimpin pergerakan kitab Wahyu di akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus tampil sendiri sebagai imam besar agung yang memimpin kegerakan. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kita secara tubuh baru kali ini kita bertemu, tapi di dalam roh, di dalam kekuatan firman, saudaraku, kita sudah bertemu melalui firman Tuhan. Bahkan seringkali juga sudah banyak terjadi mujizat lewat doa, kesembuhan lewat doa, berkat dan lain sebagainya, itu juga terjadi. Saudara, jadi ini penampilan Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar agung yang melintasi semua langit. Ibrani pasal yang keempat dan 14 dibacakan. Ibrani 4:14. Ya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung Iya. yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Amin. Ya, cukup. Jadi imam besar agung itu melayani ibadah kegerakan kitab Wahyu di akhir zaman. Jadi fellowship seperti ini sifatnya adalah kita bisa saling mengenal secara fisik, tetapi yang menjadi pemimpin kegerakan imam besar agung ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudaraku, ini yang akan menyelesaikan masalah-masalah saudara, yang akan memberkati saudara, yang akan membuat saudara itu nanti dibimbing di akhir zaman itu, saudaraku, untuk mengenal kedatangannya yang kedua dengan benar. Saudara, ada beberapa poin yang harus nanti kita pahami di akhir zaman, bahwa di akhir zaman itu akan ada 7 tahun masa kelaparan besar, saudaraku, di mana kita sudah mendekati masa yang terakhir ini.
7 tahun terakhir ini, saudaraku, di dalam Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 6 itu, saudaraku, ada nubuatan ketika mimpi Fir'aun mengenai terjadinya 7 tahun kelaparan, ya. Kemudian saudaraku itu diterjemahkan oleh Yusuf. Nah, saudaraku, itu menunjuk terjadinya 7 tahun kelaparan besar di akhir zaman. Saya menyampaikannya ini secara singkat-singkat saja, ya. Jadi masa kelaparan besar itu akan terjadi 7 tahun terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kalau saudara melihat detail pengajaran kitab Wahyu yang saya sampaikan, bisa saudara klik di YouTube saya, saudara bisa simak baik-baik. Jadi 7 tahun itu nanti dibagi menjadi 2. 3,5 tahun pertama itu masa ketika gereja, jemaat-jemaat Tuhan masih berada di bumi, disucikan, dikuduskan sampai mencapai kesempurnaan yang bisa sempurna. Kemudian nanti harpazo yang bisa sempurna itu, atau kalau kita kenal bahasanya itu rejet, surat di Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, itu yang bisa sempurna. Kemudian yang sudah mencapai ukuran tertentu tetapi belum sempurna itu akan diungsikan di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Lalu ini tahapan yang pertama. Jadi tahapan pertama itu gereja masih di bumi, saudaraku. Kemudian tahapan yang kedua itu 3,5 tahun yang kedua itu adalah masa antikris, di mana orang-orang kudus yang mencapai ruang Maha Kudus sudah harpazo, sudah dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Untuk apa? Kenapa ada harpazo itu, saudara? Itu untuk menggenapi apa yang dituliskan di dalam surat Yudas, bahwa Tuhan itu datang bersama orang-orang kudusnya. Jadi Tuhan itu datangnya nggak dewean, saudaraku. Tuhan datang tidak sendirian, tapi Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Nabi Musa sebelum wafat juga menyampaikan hal demikian. Tuhan datang bersama puluhan ribu orang-orang kudusnya. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi itu orang yang harpazo. Kemudian orang-orang yang mencapai kriteria rohani yang ditentukan oleh Tuhan nanti akan diungsikan di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Itu diungsikan ke satu tempat yang disediakan oleh Tuhan. Tempat itu masih di bumi, saudaraku, dan tidak boleh disebutkan saat ini karena merupakan tempat yang tersembunyi. Iblis pun tidak boleh tahu. Tempat itu jauh dari ular naga itu, dikatakan di dalam kitab Wahyu seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang-orang yang mencapai standar kualitas yang ditentukan oleh Tuhan itu nanti akan diungsikan. Peugo bahasanya, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6, kemudian ayat yang ke-14 itu disebut sebagai terbang, itu petomai. Jadi kombinasi antara lari, hilang lenyap, dan terbang. Itu peristiwanya seperti apa, saudaraku? Itu dahsyat loh, saudaraku. Padahal itu bukan yang receh, bukan yang diangkat langsung kepada Allah dan ketahtanya di Wahyu pasal 12 ayat 5. Itu yang Maha Kudus, yang ruang Maha Kudus itu langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Ini saudara harus ketahui, yang receh itu yang itu. Yang langsung dibawa Allah dan ketahtanya itu yang mencapai ruang Maha Kudus, yang berkarakter anak laki-laki, itu badannya Tuhan Yesus Kristus, saudaraku. Kalau dahulu itu yang dinanti-nantikan itu lahirnya Tuhan Yesus Kristus, ya, saudaraku. Orang Majus, para gembala itu yang ditunggu-tunggu itu kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kepala gereja, dan itu menjadi tonggak keselamatan bagi kita. Nah, di akhir zaman ini yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia, oleh orang-orang percaya juga adalah Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Itu yang ditunggu-tunggu. Kalau dahulu yang ditunggu-tunggu itu kelahiran Tuhan Yesus Juru Selamat,
Mesias, Raja yang besar di Matius pasal 2 itu. Tetapi di akhir zaman yang ditunggu-tunggu orang itu lahirnya anak manusia yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Nah, ini zaman kita, zaman saudara. Orang-orang nggak ngerti. Banyak yang kurang ngerti hal ini, saudaraku. Yuk dibacakan Pak Yeta. Kita di pasal 12 ayat yang ke-5. 12 ayat 5. Ya. Wahyu 12 ayat 5. Iya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Iya. Yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Iya. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketaatan. Tiba-tiba anaknya itu dibawa lari kepada Allah dan ketaatan. Tiba-tiba takut. Saudaraku, ini yang mencapai ruang Maha Kudus. Saudara, ini yang nanti yang akan memahami peristiwanya akan terulang ketika zaman orang Majus itu. Saudara, zaman orang Majus, saudara, itu yang ditunggu-tunggu kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. Dan yang menjadi tanda waktu itu bintang Bethlehem menuntun orang Majus ke arah Bethlehem. Saudara, sudah pernah berpikir bintang itu kira-kira apa? Saudaraku, sudah pernah berpikir itu tuntunan malaikat, saudaraku. Nah, di akhir zaman yang akan menunjukkan bagaimana caranya supaya jemaat-jemaat, supaya gereja Tuhan di akhir zaman itu bisa harpaso, bisa langsung dibawa lari kepada Allah dan ketatannya. Itu juga hamba-hamba Tuhan yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Dibacakan Pak Yeta. Ini bintang, kalau dulu bintang Bethlehem ya, di akhir zaman ini bintang itu di Wahyu pasal 1 ayat 16. Dibacakan Pak Yeta. Wahyu pasal 1 ayat 16. Iya. Iya. Dan di tangan kanannya dia memegang 7 bintang. Iya. Dan dari mulutnya keluar 9 pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Iya, ayat 20. Ayat 20. Dan rahasia ke-7 bintang yang telah kulihat pada tangan kananku dan ke-7 kaki dia emas itu, ke-7 bintang itu ialah malaikat ke-7 jemaat, dan ke-7 kaki dia itu ialah ke-7 jemaat. Amin. Saudara, jadi kalau 2000 tahun yang lalu itu yang dinanti-nantikan orang itu kelahiran Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Itu 2000 tahun yang lalu. Nah, zaman kita sekarang ini yang dinanti-nantikan jemaat itu adalah lahirnya anak manusia yang akan menggembala segala bangsa dengan gada besi. Di Wahyu pasal 12 ayat 5. Kalau zaman Tuhan Yesus yang memberi petunjuk itu bintang Bethlehem, di akhir zaman yang akan memberi petunjuk kepada gereja-gereja Tuhan, kepada jemaat-jemaat Tuhan untuk mencapai tingkat rohani bisa harpaso, itu adalah 7 bintang. 7 bintang itu siapa? Di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 20 dikatakan mereka hamba-hamba Tuhan yang dipegang di dalam genggam tangan Tuhan Yesus Kristus, tangan kanan Tuhan Yesus. Artinya apa, saudaraku? Hamba Tuhan yang dipegang itu artinya hamba Tuhan yang betul-betul menjadi aspirasi bicaranya Tuhan, menjadi tangan kanannya Tuhan. Ini arti hamba Tuhan yang di dalam genggam tangan Tuhan, hamba Tuhan yang mau bersatu juga, saudaraku. Karena 7 bintang ini digenggam dalam genggam tangan Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ini arah kekristenan akhir zaman akan diarahkan oleh bintang-bintang di akhir zaman. Nah, siapa bintang-bintang itu, saudaraku? Saudara tentunya sudah menyimak di YouTube saya, saudaraku. Bintang-bintang itu adalah hamba-hamba Tuhan yang nanti dipakai oleh Tuhan sebagai pelaksana dari penghukuman 7 meterai, pelaksana dari penghukuman 7 sangkakala,
dan pelaksana dari penghukuman 7 pokok murka Allah. Ini 7 hamba Tuhan. Sekarang ini sudah ada, saudaraku. Tinggal Tuhan menyatakan, saudara, supaya hamba Tuhan itu mau disatukan di dalam genggam tangan Tuhan Yesus Kristus. Karena, saudara, kadang karena gengsi dan lain sebagainya, karena kedudukan dan sebagainya menjadi gengsi untuk disatukan. Saudaraku, ini, saudaraku, kalau nanti sudah disatukan, nanti kegerakan ini akan betul-betul segera dimulai. Saudara, kita akan masuk di dalam Wahyu pasal 1 ini. Dan nanti, saudaraku, Wahyu pasal 1 sampai dengan Wahyu pasal 12 ayat yang kelima itu waktunya 3,5 tahun. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam waktu 3,5 tahun yang pertama ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama itu terjadinya penyucian pendamaian untuk seluruh gereja-gereja di penjuru bumi ini. Jadi lipatan-lipatan dosa saudara, baik yang saudara lakukan tersembunyi ataupun yang kelihatan saudara bereskan di hadapan Tuhan supaya layak untuk paling tidak itu diungsikan loh, saudaraku. Atau kalau bisa itu saudara diangkat hidup-hidup harpaso. Itu minimal target. Karena seperti kemarin saya sampaikan, saudaraku, zona nyaman dari kekristenan itu ternyata adalah pelataran. Kebanyakan orang-orang percaya itu ternyata adalah berada di zona pelataran. Saudaraku, nyaman, enak, saudaraku, banyak. Seperti kemarin saya sampaikan, kalau kita belajar dari tabernakel, kita akan menjadi tahu, saudaraku, bahwa tabernakel itu pelatarannya memiliki luas 5.000 hasta persegi. Saudaraku, itu pelataran itu nanti yang diinjak-injak oleh antikris, saudaraku, yang tidak ikut baik harpaso maupun diungsikan itu 5.000 hasta persegi. Kemudian yang diungsikan dan yang harpaso itu 300 hasta persegi. Jadi memang sedikit ya, saudaraku. Kalau ada 5.000 orang percaya, maka nanti yang diungsikan dan yang harpaso itu cuma 300. Jadi kalau saudaraku, di dunia ini ada 5.000 orang, maka 300 orang yang akan diungsikan dan harpaso. Tetapi saudaraku, kan jumlah orang Kristen juga banyak. Saudara bisa hitung-hitung sendiri. Itu menurut perbandingan kalau kita belajar dari tabernakel, itu orang yang akan diungsikan dan diangkat itu perbandingannya, saudaraku, antara yang tertinggal kemudian yang diselamatkan dengan diungsikan dan diangkat itu perbandingannya adalah 5.000 banding 300. Ya, saudaraku, bisa saudara bikin skema sendiri di rumah nanti. Sekarang penduduk bumi orang percaya itu jumlahnya ada berapa, kemudian bisa saudara pelajari. Ini yang pertama, terjadinya penyucian pendamaian. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, ini nanti akan terjadi yang namanya kegerakan kuda putih. Saudara, gerakan kuda putih itu untuk menjangkau bangsa Israel, menjangkau kembali kekasih Tuhan bangsa Israel. Sekarang ini bangsa Israel masih menolak, kebanyakan masih menolak Tuhan Yesus Kristus, dan keselamatan ada pada kita. Nah, saudaraku, kita jangan terus-terusan saja di dalam zona nyaman, menginjil kepada bangsa non-Israel. Itu zona nyaman, saudaraku. Zona nyaman, menginjil kepada bangsa, misalkan pengutusan penginjilan ke India itu relatif lebih mudah. Pengutusan penginjilan ke Afrika itu lebih mudah. Tetapi ketika di akhir zaman ini harus terjadi penginjilan kepada bangsa Israel yang namanya kegerakan kuda putih. Itu terjadi di Wahyu pasal yang ke-6 ayat ke-1 dan ke-2. Kemudian itu akan menghasilkan pemeteraian bangsa Israel. Nanti Israel akan bertobat, masuk dalam bilangan rencana Allah, yaitu 144.000 orang dimeteraikan dari suku Israel. Wahyu pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 5. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi kegerakan kuda putih ini
juga nanti merupakan bagian utama dari apa yang akan terjadi di akhir zaman. Setelah penyucian pendamaian, gereja-gereja dari seluruh penjuru bumi nanti kemudian akan ada kegerakan kuda putih. Dan kegerakan kuda putih itu bukan di tengah-tengah suasana enak, saudaraku, di tengah-tengah suasana bahkan perang dunia yang ketiga, ya saudaraku, yang memakan korban seperempat penduduk bumi. Kalau saudara membaca di Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7 sampai 8, ini kegerakan kuda putih. Saudara, ketika nanti kita menjangkau bangsa Israel, kita sekarang baru persiapan mau masuk kitab Wahyu, kita sudah persiapkan untuk tim ke sana, saudaraku, supaya nanti ketika kita masuk kitab Wahyu, kita sudah bisa melakukan dengan baik. Saudaraku, kita akan baca Wahyu pasal yang ke-6 ayat 1 dan 2 dulu Pak ya, Pak. Ini kegerakan kuda putihnya. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2, kegerakan kuda putih. Ini bukan antikris ya, dibaca yang keras. Saya tidak membaca, tapi ini saya juga hafal ya, jadi tidak saya baca. Yuk dibaca. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai. Iya, terus? Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru. Iya. Mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, Iya. dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata. Cukup. Jadi kegerakan kuda putih itu Wahyu pasal yang ke-6 ya. Saudara, Wahyu pasal 6 ayat yang ke-1 tadi. Saudara, ketika anak domba itu membuka meterai yang pertama, maka meluncur kuda putih beserta penunggangnya, itu kegerakan menjangkau bangsa Israel. Nah, nanti hasilnya adalah Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ke 5. Ada 144.000 orang yang dimeteraikan menjadi milik Tuhan. Bangsa Israel nanti akan terjadi pertobatan nasional di sana. Jadi pertobatannya bukan bersifat individual. Jadi kalau penginjilan secara pribadi ya saudaraku, seperti sekarang ini kan ada juga hamba-hamba Tuhan yang menginjil saudaraku orang Israel, saudaraku di sebelahnya bertetanggaan dengan orang Israel, kemudian diinjili, dimenangkan, saudaraku, kemudian percaya. Bukan seperti itu. Kegerakan kuda putih nanti akan terjadi pertobatan nasional di bangsa Israel. Oleh karena itu nanti akan terjadi satu hubungan yang sangat dekat antara bangsa Indonesia ini, teristimewa orang-orang percaya, dengan bangsa Israel. Bukan hubungan politik ya saudaraku, hubungan rohani. Ini jadi jangan sampai disalah tafsirkan. Ini hubungan rohani antara orang-orang percaya di Indonesia dengan bangsa Israel. Nanti akan terjadi hubungan rohani yang begitu dalam sehingga kita bisa melakukan kegerakan kuda putih. Bukan hubungan politik ya. Saya tegaskan, ini bukan hubungan politik. Jadi akan terjadi kegerakan kuda putih. Nah, di tengah-tengah kegerakan kuda putih ini akan terjadi perang dunia yang ketiga yang memakan korban seperempat penduduk bumi mati. Jadi bacakan Wahyu pasal yang ke-6 ayat 7 sampai 8. Ya. Ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu kuda hijau, kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang ada di bumi. Amin. Saudara, jadi di tengah-tengah kegerakan kuda putih ini nanti akan terjadi perang dunia yang memakan seperempat penduduk bumi sebagai korbannya. Ini jadi kegerakan kuda putih itu bukan di tengah-tengah suasana yang enak dan nyaman. Saudara, makanya
Kalau seperti sekarang kita pelayanan, saudaraku, saya itu kalau pergi ke satu tempat ya saudaraku, kalau cuma piknik saya itu nggak suka, saudara. Kalau bukan karena pelayanan saya nggak sampai ke Bali ini, saudaraku, sungguh bolak-balik saudaraku orang mengajak ke Bali, tapi kalau bukan karena untuk pelayanan saya nggak mau, saudaraku. Ke Israel pun begitu, saudaraku, kalau bukan karena pelayanan, kalau bukan karena janji Tuhan digratisin saya juga nggak mau, saudaraku. Tetapi ketika harus mengurusi janji Tuhan untuk kegerakan kuda putih, saudaraku, nanti akan terjadi, saudaraku, apa yang belum pernah saya injak akan saya injak. Ketika kegerakan kuda putih ini terjadi, saudaraku, dan ini harus segera dinyatakan. Hamba-hamba Tuhan di seluruh penjuru bumi, teristimewa di Indonesia ini harus mulai mengerti, sadar, dan melakukan kegerakan besar ini. Karena kegerakan besar ini nanti munculnya ditulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 46 itu, saudaraku, ayat yang ke-9, 10 dan 11 itu, saudaraku, itu digambarkan dari negeri timur, dari suatu negeri yang jauh yang berlambang burung Garuda. Seperti itu nanti bisa saudara baca seperti itu. Jadi, saudaraku, di tengah-tengah suasana dunia yang gak enak ini, nanti kita akan melakukan kegerakan kuda putih. Makanya jangankan saudaraku ombak yang bergelora ya saudara. Ketika kemarin saya nyebrang di laut itu, saudaraku, itu ombaknya bergelora, saudara. Tapi saya tersenyum. Saudaraku, saya jadi ingat ketika zaman Nuh, saudaraku. Saya itu naik kapal itu kan belum pernah ya, saudaraku. Saya itu belum pernah nginjak Bali sebelum ini, saudaraku. Sungguh kalau bukan karena pelayanan saya nggak mau, tapi karena Tuhan menyuruh, karena pelayanan, tanda lahir maupun batin saya dapatkan, saudaraku. Makanya saya berangkat, saudaraku. Saya tuh di kapal tuh ya sedikit pusing. Ini aku masuk angin mau ya, saudaraku. Sang ini apa namanya, semacam obat penolak angin lah, saudaraku, supaya. Tapi ternyata kayak mabuk begitulah, saudaraku. Saya jadi ingat zaman Nuh, saudaraku. Nuh itu di perahu itu 40 hari loh, saudaraku. Bukan di tengah-tengah lautan yang nyaman dan teduh, itu di tengah lautan yang begini, yang bergelora, saudaraku. Nuh itu enggak mabuk rupanya, atau mabuk juga tapi enggak dituliskan di Alkitab, saya enggak ngerti. Saudara juga harus diketahui ya, zaman Nuh itu baterainya itu besar. Baterainya itu tidak baterai yang kecil. Kalau sekarang kan ada replika dari baterai Nuh ya, yang dibikin di mana itu ada deh, pokoknya saya lihat itu baterai replika dari baterai Nuh dengan ukuran hasta kita sekarang, saudaraku. Itu terlalu kecil. Nuh itu umurnya 950 tahun, saudaraku. Kalau yang dibikin orang replikanya itu menggunakan hasta kita, itu kecil segini, saudaraku, hasta kita. Tapi kalau ukurannya itu hastanya Nuh itu besar banget, itu baterai itu, saudaraku. Seperti kapal induk USS apa namanya, itu kapal perangnya Amerika itu, Abraham Lincoln atau apa, sebesar itu kira-kira, saudaraku. Karena pakai hastanya Nuh. Nuh itu umurnya 950 tahun. Sudah yang dikasih Tuhan. Jadi di tengah-tengah suasana yang tidak enak, kita harus bekerja. Di tengah-tengah suasana yang tidak nyaman, saudara harus tetap belajar mengenai kebenaran kitab Wahyu. Saudara ngerti tentang kitab Wahyu, pelajaran yang benar. Sebab sekarang ini saudara, banyak sekali orang itu yang konyol dan ngawur, saudaraku. Ngaku-ngaku, saudaraku, aku ini, saudara, kalau sudah ngaku, saudaraku, aku ini malaikat yang memegang gulungan kitab, saudaraku, mengaku, saudaraku, aku ini Mesias, aku ini Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, supaya saudara tidak terjerumus pada ajaran-ajaran yang seperti itu, saudara mengerti kitab Wahyu ini dengan benar. Kalau seseorang itu memang ditetapkan menjadi, saudaraku, pelaksana dari kegerakan kitab Wahyu, itu bukan dari pengakuan mulutnya, tetapi nanti dari apa yang dikerjakannya. Akan ditandai dengan ikut bergoyangnya
langit dan bumi setiap ucapannya itu, saudaraku. Jadi hamba yang dipakai oleh Tuhan itu, saudaraku, 7 bintang itu, saudaraku, pelantikannya itu bukan ditandai dengan pengakuannya sendiri. Aku loh malaikat yang membawa gulungan kitab itu, saudaraku. Kalau sudah ngaku gitu melakukan, saudaraku. Bisa saudara ditanya, saudaraku. Aku loh Tuhan yang maha kuasa, di Cina ada sekte Tuhannya perempuan, saudaraku. Kalau sudah ngaku gitu pasti bukan, saudaraku. Tetapi pengakuan itu justru datangnya dari orang lain, saudaraku. Tuhan Yesus sendiri malah tanya sama Petrus, Petrus, siapakah aku ini? Petrus sampai menjawab, saudaraku, engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Jadi pengakuan itu datangnya dari mulut orang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kegerakan kuda putih itu nanti terjadi di tengah-tengah suasana yang enggak enak, termasuk yang pertama itu dilepasnya kuda merah, itu terjadi hilangnya damai sejahtera. Kemudian di bumi saling terjadi gesekan, mudah berperang, mudah bertengkar dan lain sebagainya, itu kuda merah. Kemudian kuda hitam, di tengah terjadinya krisis, di mana kita sekarang mendengar, saudaraku, bahwa tahun depan katanya dunia ini gelap ekonominya, ya saudaraku. Kemarin Pak Presiden berpidato seperti itu, tahun depan banyak negara yang akan ambruk, ya. Itu saudaraku, itu merupakan satu tanda bahwa kita akan segera memasuki kegenapan kitab Wahyu ini, saudaraku. Jadi kegerakan kuda putih ini bagian utama. Kemudian ada juga yang disebut dengan masa kandungan gereja Tuhan. Masa kandungan gereja Tuhan itu setelah Israel nanti bertobat, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias, bersatu dengan kita, saudaraku, dan menyatu di dalam Roh. Nanti bukan saudara datang semua ke Israel loh, saudaraku. Ya ini perwakilan saja begitu, saudaraku. Yang melakukan kegerakan tentunya hamba-hamba Tuhan terpilih itu. Tetapi saudara yang ikut dalam kegerakan kitab Wahyu, yang memenuhi kriteria-kriteria iman, ruang kudus dan ruang maha kudus, tetap akan diungsikan dan tetap akan harpazo. Sekalipun saudara nggak ikut harus ke Israel, nanti itu perwakilan hamba-hamba Tuhan saja, saudaraku. Atau juga jemaat yang memang betul-betul digerakkan Tuhan untuk ke sana, saudaraku. Jadi tidak semua nanti sudah bondong-bondong ke sana, tidak. Ini perwakilan, saudaraku. Saudara, nanti akan terjadi masa yang disebut masa kandungan gereja Tuhan. Itu terjadi di Wahyu pasal 8 sampai Wahyu pasal yang ke-12. Ini bagian penting juga. Sudah yang dikasih Tuhan, coba dibaca Wahyu pasal 8 ayat 1. Dan ketika anak domba itu membuka matanya yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Amin. Ya. Ini awal dari kandungan gereja Tuhan. Jadi setelah Wahyu pasal 7 tadi digenapi, saudaraku, bangsa Israel bertobat, menerima Tuhan Yesus Kristus Mesias, terjadi pertobatan nasional di sana, saudaraku. Maka kemudian akan ada saat yang disebut dengan Wahyu pasal 8 ayat 1 itu sunyi senyap di surga setengah jam lamanya. Saudaraku, ini sebetulnya bahasa dewasa, ya saudaraku. Ketika Tuhan mempersekutuwi mempelainya. Ini kalau dulu ketika malaikat Gabriel itu mendatangi Maria, saudaraku, salam hai engkau yang dikaruniai. Kemudian Maria mengandung dari Roh Kudus, saudaraku. Nah, Wahyu pasal 8 ayat 1 ini, setengah jam ini, saudara, ini adalah waktu persekutuan antara mempelai pria Tuhan Yesus dengan gerejanya yang sudah bersatu. Ini sesuatu yang lama sekali memperjuangkannya. Bersatunya antara bangsa Israel dengan Zaitun liar itu sesuatu yang perjuangannya lama, saudaraku. Oleh karena itu surga pun mengheningkan cipta setengah jam lamanya. Ini juga gambaran saudaraku, perhubungan intim mempelai pria dan mempelai wanita itu, saudaraku,
dinyatakan ini bahasa dewasa ya, maaf ya, ini setengah jam ya saudaraku. Jadi ini luar biasa, ada rahasia dalam di dalamnya. Saudaraku, di dalam setelah Wahyu pasal 8 ayat 1, surga sunyi senyap setengah jam lamanya, ketika Tuhan Yesus kembali, saudaraku, mempersekutuai gerejanya, seperti ketika malaikat Gabriel itu, saudaraku, mengatakan salam, hai engkau yang dikaruniai, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu itu Maria. Di akhir zaman, ketika Wahyu pasal 8 ayat 1 ini digenapi, maka Tuhan bersekutu intim dengan gerejanya, dan mulai saat itulah mulai namanya masa kandungan gereja Tuhan, yang lamanya adalah 9 bulan. Oh iya, tadi belum saya sampaikan, masa pergerakan kuda putih tadi juga 9 bulan, saudaraku. Kemudian masa mengandungnya gereja Tuhan itu 9 bulan. Kemudian masa di mana gereja melakukan penyucian dan pendamaian itu 2 tahun, saudaraku. Tadi saya tidak sampaikan secara detail ya, saudara bisa cek detail di YouTube saya, saudara akan tahu tentang detail kronologis kitab Wahyu di akhir zaman ini. Saudara, jadi masa kandungan gereja Tuhan itu juga 9 bulan. Nah, di tengah-tengah masa kandungan gereja Tuhan itu aktivitasnya apa, saudara? Aktivitas nanti adalah berdoa, kita bersatu di dalam roh, di dalam sembah. Dari berbagai gereja seluruh penjuru bumi ini menyatu di dalam sembah. Saudaraku, itu nanti akan mampu mengundang perlindungan dari Tuhan. Gereja dilindungi. Wanita yang hamil itu, saudaraku, pasti mendapatkan perhatian khusus dari mempelai prianya. Saudaraku, jadi ketika kandungan gereja Tuhan, Wahyu pasal 8 ayat 1 ini dimulai, saudaraku, ini gereja dinaungi, mempelai pria betul-betul menaungi gerejanya. Kemudian naungan itu kepada dunia itu berwujud penghukuman 7 sangkakala. Yuk dibaca kata-kata selanjutnya dari Wahyu pasal 8. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Amin. Ya. Jadi perlindungan terhadap gereja Tuhan ini nanti kepada orang lain itu berwujud hukuman. Jadi ketika saudara melihat satu bencana di satu tempat, itu suatu ketika nanti saudara akan melihat kalau ternyata itu merupakan perlindungan untuk saudara. Jadi saudara jangan sedikit-sedikit melihat bencana kemudian saudara mudah cemas dan lain sebagainya. Kadang satu bencana itu perlindungan bagi saudara. Nanti ketika penghukuman sangkakala itu terjadi, saudara, itu terjadi hal sedemikian. Saudara yang dikasih Tuhan, masa kandungan gereja Tuhan itu 9 bulan. Sampai menunggu masa kandungan itu menunggu apa tuh, saudara? Menunggu saudara bisa harpaso, diangkat hidup-hidup, atau menunggu diungsikan yang tidak mencapai ruang Maha Kudus. Itu masa kandungan gereja Tuhan. Melahirkannya di mana? Di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Jadi mulai mengandungnya tadi di Wahyu pasal 8 ayat 1 ya, saudaraku. Kemudian melahirkannya di Wahyu pasal 12 ayat 5. Nah, ini dulu Maria, saudaraku, kalau 2000 tahun yang lalu yang ditunggu oleh bangsa-bangsa itu, yang didatangi oleh orang Majus itu, yang didatangi para gembala itu. Di akhir zaman ini saudara yang dipimpin para bintang Tuhan tadi untuk rohani saudara itu mencapai tataran rohani minimal ruang kudus, atau kalau saudara bisa capailah ruang Maha Kudus, supaya saudara terlahir di akhir zaman ini menjadi orang-orang yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 tadi, saudaraku, itu harpaso. Jadi masa kandungan gereja Tuhan itu adalah 9 bulan, saudaraku. 9 bulan itu untuk apa? Untuk menunggu, saudaraku, supaya nanti kriteria jemaat itu yang bisa mencapai ruang Maha Kudus dia mencapai, nanti kemudian harpaso langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Yang mencapai ruang kudus nanti diungsikan ke satu tempat. Caranya ngungsi piye, saudaraku? Caranya ngungsi itu seperti ketika Filipus dipindahkan oleh Tuhan sesudah membaptis sida-sida dari Ethiopia. Itu dia dipindahkan dari Gaza ke
Asdod ya, itu jaraknya cukup jauh. Filipus dipindahkan dari Gaza ke Asdod itu cukup jauh, tapi itu terjadi secara kilat. Itu pengungsian seperti itu prosesnya. Juga seperti ketika Elia, saudaraku, itu dibawa oleh kekuatan Tuhan balapan dengan kereta Raja Ahab dari puncak Gunung Karmel ke Yisrael, itu juga jauh ya saudaraku. Kalau di Jawa itu seperti Jogja Solo gitu saudaraku. Nah itu naik kereta Raja Ahab. Elia dengan kuasa Allah luar biasa. Sudah kemudian fungsinya di mana? Nah saudaraku, ini belum boleh dikatakan tempatnya saudaraku, tetapi masih di bumi. Saya berani sampaikan pengungsian masih di bumi, tetapi mengenai tempatnya sudah jangan tanya. Sudah diungsikan dengan kuasa seperti apa? Seperti Filipus, seperti Elia tadi. Sudah dengan kuasanya yang begitu luar biasa, sudah nanti akan dipindahkan. Sudah jangan tanya dipindahkan kemana, nanti itu Tuhan yang akan membawa saudara. Filipus nggak punya pilihan, sudah, tapi tahu-tahu dia di Asdod kalau sudah membaca di dalam kisahnya itu. Saudaraku, jadi itu cara pengungsian di akhir zaman itu seperti itu. Dan sudah akan diungsikan oleh kuasa Allah. Saudara yang mencapai tataran rohani ruang kudus, dan ruang kudus itu langsung dibawa kepada Allah dan ketatannya. Saudaraku, di masa 9 bulan kandungan gereja Tuhan ini, saudaraku, ini juga ada satu peran besar yang memakan korban sepertiga penduduk bumi. Ini tertulis di dalam Wahyu pasal 9 ayat yang ke-13 dan selanjutnya. Sudah dibacakan Pak Yeta? Ini perang yang besar, yang jelas ini perang dunia. Lalu malaikat yang keenam, bacanya dibalik dulu. Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakala, dan aku mendengar suatu suara keluar dari tempat tanduk mesbah emas yang di hadapan Allah. Iya. Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka lepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun. Jam, hari, bulan dan tahun, terus untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Untuk membunuh sepertiga umat manusia. Saudaraku, kalau perang dunia yang ketiga tadi berapa yang terbunuh, saudaraku? 1/4. Nah, kemudian perang dunia yang keempat ini Alkitab mencatat 1/3-nya mati lagi. Jadi di dalam waktu yang dekat itu, saudaraku, rentang waktu yang cukup dekat itu nanti akan ada perang-perang besar. Jadi nanti kalau perang nuklir yang dahsyat itu meletus, saudaraku, itu rentetannya akan pendek. Saudaraku, membunuh 1/4 yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti akan membunuh 1/3 penduduk bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, melibatkan berapa orang nanti yang perang? Coba dibaca ayat selanjutnya. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Iya, cukup. 20.000 laksa pasukan berkuda. 20.000 laksa itu sama dengan 200 juta tentara. Jadi ini perang yang nanti mengakibatkan 1/3 penduduk bumi mati, itu 200 juta tentara. Nah, penduduk Indonesia itu sekarang berapa ya? Kira-kira 270-an ya, 270. Nah, kalau ibarat penduduk Indonesia itu 200 juta, berarti banyak banget itu yang perang nanti. Dan yang digunakan itu senjata-senjata yang super canggih. Makanya korbannya adalah 1/3 penduduk bumi. Saudaraku, tetapi saudara harus ketahui kalau itu sudah terjadi, maka saudaraku ingat baik-baik. Pertama harus terjadi perang dunia yang memakan 1/4 penduduk bumi dulu. Itu saudara ingat baik-baik. Ini kunci penting loh saudaraku. Ini nanti di tengah-tengah kegerakan kuda putih. Kemudian setelah itu ada yang namanya pertobatan Israel. Ini hasil dari kegerakan kuda putih. Ada pertobatan nasional di sana. Kalau sudah ada pertobatan nasional di sana, itu masa Antikris sudah dekat, saudaraku. Kalau sudah Israel itu bertobat, itu masa Antikris sudah dekat. Jadi kalau sekarang orang ngomong, saudaraku,
tanda 66 itu 666 itu ada pada cairan, ada pada barang ini. Sudah jangan heboh dulu. Sebelum bangsa Israel itu menerima Kristus Mesias, terjadi pertobatan massal di sana, itu belum akan terjadi masa antikris itu. Sekarang wis bingungi dewe, itu karena orang nggak ngerti kitab Wahyu. Sudah dikasih wis bingungi saudaraku, karena nggak tahu kitab Wahyu. Nanti harus ada 1/4 penduduk bumi yang mati dulu sebelum masa antikris itu datang. Israel harus terima Tuhan Yesus dulu, terjadi pertobatan nasional dulu di sana. Dan nanti terakhirnya, detik-detik menjelang adanya masa antikris itu, saudaraku, nanti akan ada perang besar yang memakan korban sepertiga penduduk bumi. Jadi sekarang kalau ada berbagai macam isu, kabar, berita yang ngomong kalau tanda 666 itu mulai dipasang pada cairan, mulai dipasang pada benda apa-apa, sudah jangan percaya, karena nanti akan terjadi pada waktunya di Wahyu pasal 13. Wahyu pasal 13 itu saudara sudah harpaso, saudara sudah feubos, saudara dimuksikan. Nah, kalau yang sibuk ngurusi itu berarti tertinggal. Amin saudaraku. Kalau yang itu kita harus tolak tanda. Kalau nanti sudah ada orang ribut, ayo kita tolak tanda 666 itu, dia sudah tertinggal. Saudaraku, makanya sekarang jangan ribut. Kalau sudah ribut, ayo tolak tanda ini. Saudaraku, saudara, ini berarti masuk masa antikris. Padahal belum ada yang rapture. Kalau mendadak saudara tahu ada teman-teman saudara, ada hamba-hamba Tuhan kok mendadak hilang, kok mendadak apa? Nah itu saudara, itu masa antikris, berarti saudara nggak ikut. Nah pada saat itu barulah orang boleh ngomong, ayo kita tolak tanda karakma, tanda 666 itu, baru boleh ngomong seperti itu. Tapi kalau keadaan masih seperti ini, kita Wahyu pasal 1 saja belum digenapi, kita baru masuk ke sana, mau masuk ke sana. Tuhan sedang persiapkan hamba-hambanya yang seperti bintang-bintang tadi, yang ucapannya mampu menggoncang langit dan bumi tadi. Saudara itu jangan ngomong masalah tanda karakma dulu, itu bingungi, saudaraku, membuat orang bingung juga. Oleh karena itu harus mengerti tentang kitab Wahyu ini, supaya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi masa kandungan gereja Tuhan itu nanti akan terjadi selama 9 bulan. Di tengah-tengah masa itu terjadi peristiwa dasar, perang besar yang menyertakan, mengikutkan 200 juta tentara itu sebagai pasukan. Kemudian korbannya sepertiga penduduk bumi. Kalau itu terjadi, nah waspada, cepat-cepat. Yang saudara berada di dalam iman, saudara pasti akan harpaso atau diungsikan. Kalau itu sudah terjadi, saudaraku, itu cepat-cepat, saudara siap-siap, betul-betul siap-siap. Kalau sudah ada perang yang memakan korban 1/4 penduduk bumi, 1/3 penduduk bumi, saudara siap. Sebab pada saat itulah, sebentar lagi harpaso itu terjadi. Sebentar lagi maka pengungsian Peobo itu terjadi, dan sebentar lagi kanak-kanak rohani yang berada di zona nyaman itu nanti diinjak-injak oleh antikris. Sudah yang dikasih Tuhan. Jadi masa kandungan gereja Tuhan itu isinya nanti di sana adalah kesatuan kita di dalam sembah. Saudara, gereja di berbagai bangsa, suku, bahasa nanti bersatu di dalam sembah dan doa. Saudaraku, nah seperti kegerakan kuda putih tadi, saudaraku, nggak harus ketemuan secara fisik juga, saudaraku, nggak harus semua saudara itu datang ke Israel. Yang penting saudara membangun tubuh jiwa rohmu itu seperti bait suci Allah, pelataran ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan kalau bisa capailah ruang maha kudus supaya saudara pasok. Saudara nggak harus semuanya nanti ke Israel, itu enggak, saudaraku. Tetapi jadikan badanmu ini
saudaraku, bahtera keselamatan di akhir zaman. Jadi bahtera keselamatan di akhir zaman itu bukan kita disuruh bikin perahu lagi, saudaraku. Di akhir zaman ini bencananya bukan bencana air bah saja. Memang nanti tsunami akan terjadi juga, saudaraku, ada tsunami. Banjir juga akan terjadi, tapi bencananya begitu banyak, ada 21 macam multi disaster di akhir zaman itu. Saudara, oleh karena itu yang saudara bikin itu jangan perahu lahiriah. Nanti saudara mencontoh film itu, apa film yang bikin 3 perahu besar-besar itu, film 2012 apa dulu itu, atau Deep Impact ya, lupa saya. Membuat 3 perahu, kalau mau selamat dari bahaya itu harus masuk perahu itu, saudaraku. Tidak seperti itu, saudaraku. Orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan itu, saudaraku, adalah orang yang memenuhi kriteria bait suci Allah, ruang Maha Kudus, ruang kudus dan pelataran itu yang harus saudara bangun. Kalau saudara pelataran ya nanti tentunya tertinggal. Tapi kalau saudara itu ruang kudus, saudara akan diungsikan. Kalau saudara ruang Maha Kudus, saudara berkarakter anak laki-laki yang langsung dibawa lari kepada Allah dan ketaataannya. Saudara, ini periode selanjutnya yaitu periode kandungan gereja Tuhan. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah periode munculnya masa antikris, saudaraku. Ini di Wahyu pasal 13 ya, saudaraku. Wahyu pasal 13. Jadi masa antikris itu terjadi selama 3,5 tahun atau 42 bulan. Ya, dibacakan Wahyu pasal 13 mulai ayat 1 dan selanjutnya. Ya, bawa kacamata lagi. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Iya, keluar dari dalam laut. Bertanduk 10 dan berkepala 7. Terus Di atas tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. iya, terus Binatang yang kuat itu serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. terus Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. terus Tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. terus Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang-binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. terus Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukan 42 bulan. iya, cukup 42 bulan lamanya. Masa antikris itu 42 bulan ya, bukan 7 tahun. 42 bulan atau 1260 hari, atau pertengahan 7 masa. Kalau kitab Nabi Daniel katakan seperti itu. Ada 5 kali Alkitab itu menuliskan seperti itu, tetapi masih ada yang mengajarkan kok masa antikris itu 7 tahun, saudaraku. Saudaraku, masa antikris itu yang benar itu 42 bulan atau 1260 hari, di mana gereja, orang-orang percaya yang imannya sudah mencapai ruang Maha Kudus sudah harpaso, sudah dijadikan pasukan Tuhan yang nanti kalau Tuhan datang bersama beribu-ribu orang kudusnya itu. Kemudian tetapi yang mencapai ruang kudus itu sudah diungsikan ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari lamanya. Nah, setelah itu baru bumi dilanda masa antikris selama 42 bulan atau 3,5 tahun atau 1260 hari lamanya. Jadi bukan 7 tahun ya, saudara-saudara ngerti hal ini. Jadi masa antikris itu waktunya adalah 42 bulan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemudian sudah masa antikris itu berakhir, saudaraku, maka akan terjadi kedatangan Tuhan dengan urut-urutan seperti 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 itu, yang mati dibangkitkan. Ini siapa saja, saudaraku, yang dibangkitkan ini? Saudaraku, orang-orang kudus, saudaraku, yang mati sejak zaman
Adam hingga akhir zaman itu dibangkitkan ketika Tuhan Yesus datang. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Kemudian yang kedua, yang diungsikan tadi, yang theogo, yang diungsikan ke satu tempat, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat 14, itu yang disempurnakan dan diungsikan tadi diangkat. Nah, itu kemudian dikenal dengan perjamuan kawin anak domba. Saudaraku. Nah, kemudian yang ketiga, yang namanya perjamuan kawin anak domba, itu bahasa untuk pengadilan kursi Kristus. Kemudian yang keempat, perang Harmagedon. Kemudian yang kelima, ini Tuhan bersama-sama dengan orang di dunia berada dalam satu masa yang disebut masa kerajaan 1000 tahun damai. Jadi ketika Tuhan Yesus datang itu urut-urutannya, saudara perhatikan ya. Yang pertama yang mati dibangkitkan, kemudian yang kedua yang diungsikan dan disempurnakan tadi itu diangkat, kemudian yang ketiga itu perjamuan kawin anak domba, kemudian yang keempat itu perang Harmagedon, kemudian yang kelima Tuhan bersama orang-orang di dunia memerintah kerajaan 1000 tahun damai. Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan berikan satu hal yang penting sudah ketahui. Perjamuan kawin anak domba di Wahyu pasal 19 itu, saudaraku, yang diangkat di sana itu, saudaraku, yang di Wahyu pasal 19 itu kan ada yang diangkat lagi. Itu adalah saudaraku, itu yang disebut dengan perjamuan kawin anak domba, mempelai wanita. Saudara, kalau yang Wahyu pasal 12 itu anak laki-laki. Ya saudaraku, jadi baik anak laki-laki maupun mempelai itu semuanya diselamatkan, baik Tuhan Yesus maupun Maria semua selamat. Tetapi tentunya kadar rohaninya itu beda. Musa dan Yokebed itu anak dan ibu, tetapi kadar rohaninya beda loh saudaraku. Di akhir zaman saudaraku, orang yang harpaso dengan mempelai yang diungsikan itu beda. Anak dengan ibu itu beda kadar rohaninya. Ingat peristiwa Musa. Musa itu dilahirkan Yokebed, tapi Musa dasar. Ibunya juga selamat, saudara, bukan kemudian ibunya nggak dasar, ibunya selamat juga, saudara. Zaman Tuhan Yesus itu dilahirkan oleh Maria. Tuhan Yesus dahsyat, raja di atas segala raja. Maria juga selamat, saudara. Bukan kemudian Maria nggak hebat, Maria juga luar biasa. Tetapi saudara, anak laki-laki ini yang dinanti-nanti di akhir zaman, saudaraku. Saudara juga melihat Wahyu pasal 12 ayat 5. Wanita itu yang berpakaian matahari, bulan dan bintang itu kan sudah dahsyat. Itu melahirkan seorang anak laki-laki, eteken dalam bahasa aslinya itu. Eteken itu dari bahasa asal Kitau ya, itu menghasilkan, melahirkan ya saudaraku. Jadi gereja di akhir zaman itu akan melahirkan, saudaraku, generasi yang luar biasa mencapai ruang Maha Kudus yang langsung harpaso itu. Kalau dulu itu Tuhan Yesus dilahirkan Maria di akhir zaman, itu kelahiran besar, kelahiran gereja Tuhan di akhir zaman, kelahiran tubuh Kristus di akhir zaman, kelahiran orang-orang sempurna di akhir zaman. Jadi Wahyu pasal 12 itu, saya beritahu saudara lagi, itu wanita yang berpakaian matahari, bulan dan bintang itu akan menghasilkan 3 output ya. Saudara coba Pak Yeta baca Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Maka tampillah suatu tanda besar di langit. Ya. Saya nggak baca apa, Pak Yeta baca lupa. Seorang perempuan bersembunyi matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Iya, terus? Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya dan melahirkan ia berteriak kesakitan. Amin. Sampai sini. Ya, jadi wanita yang berpakaian matahari, bulan dan bintang ini, saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 1 ini nanti saudaraku dari badannya dia ini akan melahirkan 3 output, saudaraku. Yang pertama adalah orang-orang sempurna, itu Wahyu pasal 12 ayat 5. Langsung harpaso, langsung dibawa lari kepada Allah dan ketaatannya.
output yang kedua itu orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus diungsikan ke satu tempat yang disediakan oleh Allah selama 1260 hari lamanya. Untuk apa? Untuk disempurnakan, karena belum sempurna. Output yang ketiga apa? Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 17, yaitu mereka yang tertinggal, benih-benih yang tertinggal. Ini output yang ketiga. Jadi Wahyu pasal 12, yaitu gereja yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, itu melahirkan 3 output. Output pertama, ini orang yang kecapai ruang Maha Kudus, langsung harpaso dibawa lari kepada Allah dan ketatannya. Wahyu pasal 12 ayat 5. Kemudian output yang kedua, ini mereka yang diungsikan untuk apa? Disempurnakan. Kemudian output yang ketiga adalah mereka yang diizinkan diperang oleh naga. Wahyu pasal 12 ayat 17 dibacakan Pak Yeta. Ini output yang ketiga. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Amin. Cukup. Jadi keturunan yang lain. Jadi Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2 dan 5, saudaraku, perempuan yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu anaknya tidak cuma Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Wahyu pasal 12 ayat 5 itu memang anaknya yang melahirkan seorang anak laki-laki yang penggembala segala bangsa dengan gada besi. Itu orang-orang sempurna. Tapi dia juga punya anak lain, keturunan yang lain. Mana itu adalah yang tidak bertumbuh rohaninya, tetap di pelataran, tetap di zona nyaman, tetap di angka pelataran, tetap di bagian 5.000 tadi, tidak masuk kepada yang bagian 300. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi Wahyu pasal 12 itu outputnya 3 tadi ya saudaraku. Gereja-gereja itu melahirkan 3 output: orang yang mencapai ruang Maha Kudus, orang yang mencapai ruang kudus, dan pelataran. Jadi seperti itu saudaraku. Jadi urut-urutan kedatangan Tuhan tadi, yang masih dibangkitkan, yang diungsikan dan disempurnakan di padang gurun tadi diangkat, kemudian perjamuan kawin anak domba. Ini Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10, itu perjamuan kawin anak domba. Ini penting saya terangkan. Ayo Pak Yeta sekarang bacakan Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai 10 ya. Ya. Wahyu 19 ayat 6 sampai 10. Lalu aku mendengar seperti suara hiburan besar orang banyak, seperti desawa air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Iya, terus marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Itu di sini. Ya, silakan duduk. Jadi ini hari perkawinan anak domba itu sebetulnya apa, saudaraku? Hari perkawinan anak domba itu ketika Tuhan mengadakan pengadilan kursi Kristus. Itu yang disebut perkawinan anak domba. Kalau ada perjamuan kawin itu saudaraku, itu di sana ada 3 kelompok ya saudaraku. Dia yang jadi mempelai, kemudian keluarga mempelai, dan mereka yang diundang. Jadi perjamuan kawin anak domba ini bahasa untuk pengadilan kursi Kristus. Jadi ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu saudaraku, yang masih dibangkitkan, yang diungsikan, kemudian diangkat, kemudian perjamuan kawin itu diadili, diberikan kedudukan, saudaraku. Diberikan kedudukan. Mempelai ini, keluarga mempelai ini, kemudian pelataran ini, saudaraku, diberikan kedudukan. Jadi pengadilan kursi Kristus itu bukan untuk menentukan seseorang masuk ke neraka atau bukan, ya saudaraku, tetapi menentukan posisi di dalam kerajaan surga, mana mempelai, mana keluarga mempelai, dan mana pelataran, mana warga kerajaan surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi
ini perlu saya sampaikan. Jadi pengadilan kursi Kristus itu beda dengan pengadilan tahta putih. Kalau pengadilan tahta putih itu untuk menentukan orang masuk neraka atau tidak, itu pengadilan tahta putih. Tetapi kalau pengadilan kursi Kristus itu disebut juga Bema Kristus, itu untuk menentukan kedudukan orang di dalam kerajaan surga, mana mempelai, mana keluarga mempelai, dan mana keluarga kerajaan surga. Sudah yang dikasih Tuhan, kita akan membaca satu ayat yang penting. Ini kalau ketika kedatangan Tuhan itu, Tuhan itu bersama dengan beribu-ribu orang kudusnya. Ini orang kudus yang mana? Ini orang yang harpaso tadi, saudaraku. Kita akan membaca supaya juga jadi ngerti ya. Ini Yudas pasal 1 ayat 14, kitab Yudas pasal 1 ayat 14. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Amin. Ya. Jadi ini Yudas pasal 1 ayat 14. Kemudian Ulangan pasal 32 ayat 2 juga dikatakan demikian. Musa yang ngomong kalau dalam Ulangan itu. Kalau di dalam kitab Yudas ini, Yudas mengambil dari perkataan Henok. Jadi Henok itu orang yang diangkat, ya saudaraku. Dia tahu bahwa Tuhan itu datang bersama dengan beribu-ribu orang kudusnya. Kok Henok tahu? Nah, Henok nanti termasuk menjadi pasukannya Tuhan itu. Dengan juga orang yang nanti harpaso di Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu. Saudaraku, nanti itu jadi pasukannya Tuhan ini, sehingga menggenapi bahwa Tuhan itu datang bersama beribu-ribu orang kudusnya. Saudaraku, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya juga akan terangkan satu hal lagi. Saya sering pernah bukan di debat ya, ditanya oleh seseorang, Pak Pendeta, bukankah Tuhan sendiri akan turun? Ketika jadi Tuhan Yesus itu turunnya itu sendirian gitu loh, saudaraku. Tuhan sendiri turun sendiri gitu, saudaraku. Nah, saudaraku, kita akan baca pakai ayat ini. Dia tanyanya sama saya. Saudaraku, kadang orang itu bertanya itu betul-betul nggak tahu, kadang mencobai, saudaraku. Seperti Tuhan Yesus itu kadang ditanya, murid-murid tanya beneran. Tapi kalau orang Farisi, orang Saduki itu ingin menjegal tanyanya itu, saudaraku. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16. Ini yang sering dipelintir bahwa Tuhan itu datang dewean, datang tidak bersama beribu-ribu orang kudusnya. Jadi menjadi bertentangan dengan Yudas pasal 1 ayat 14 tadi, menjadi bertentangan dengan Ulangan pasal 32 ayat 2 bahwa Tuhan datang bersama orang-orang kudusnya. Nah, saudaraku, di 1 Tesalonika 4 ayat 16 ini ngomong bahwa Tuhan itu datang sendiri. Dibaca 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Amin. Saudaraku, nah ini ayat yang sering dipakai untuk saudaraku membantah bahwa Tuhan itu datangnya itu bukan bersama beribu-ribu orang kudusnya. Saudaraku, mereka bertanya dengan ayat ini untuk membantah. Maka Tuhan sendiri akan turun, saudaraku. Tuhan sendiri akan turun. Ini dalam bahasa aslinya itu ditulis sebagai kurios kata bainu, saudaraku. Itu artinya adalah Tuhan turun, ya saudaraku, bukan Tuhan sendiri dewean, itu enggak, saudaraku. Ini seperti kalimat dalam bahasa Indonesia, misalkan Bapak Presiden datang sendiri ke Kalimantan. Saudaraku, kan seperti itu bukan berarti Pak Presiden itu dewean ke Kalimantan sana, saudaraku. Bapak Presiden datang ke Denpasar sendiri. Bapak Presiden sendiri datang ke Denpasar, bukan berarti Bapak Presiden itu sendirian. Artinya kurang lebih seperti itu ayat ini, saudaraku. Ini yang sering dipelintir. Itu dari kata kurios kata baino, saudaraku. Arti aslinya itu Tuhan turun, bukan ada sendirinya, itu enggak, saudaraku. Bukan Tuhan dewean turun, itu bukan. Tapi ini membawa arti bahwa Tuhan
beliau sendiri yang turun itu, tidak mengutus orang lain. Itu kurios kata baino itu artinya seperti itu. Ini sering diplesetkan, sering untuk bantah, saudaraku, bahwa nanti Tuhan itu datang kan sendiri, Pak Pendeta. Tuhan itu datang sendirian. Nah, saudaraku, itu dari kurios kata baino ini, saudaraku, jadi sering untuk bantah ya, saudaraku, ini ayat ini sering untuk bantah. Itu artinya itu Tuhan turun, saudaraku, seperti Bapak Presiden sendiri datang ke Denpasar. Itu bukan Pak Presiden dewean Denpasar, saudaraku. Pernah dikeroyok-keroyok orang nanti diajak salaman dan lain sebagainya. Capek nanti Pak Presiden. Pak Peter sendiri datang ke sini ini, ke Denpasar, ke Sanur. Bukan saya sendirian ternyata, beberapa orang. Seperti itu kurang lebih, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi ini pengetahuan dasar tentang kitab Wahyu. Saudara, di dalam waktu-waktu mendatang saya akan jelaskan kepada saudara lebih detailnya tentang kitab Wahyu. Jadi kitab Wahyu ini wahyu dari Yesus Kristus yang sudah bangkit. Ini perlu saudara ketahui. Yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kalau Injil Matius pasal 24, khotbah tentang akhir zaman, itu perkataan Tuhan Yesus di dalam tubuh darah daging. Masih ada keterbatasan. Dia belum menyatakan diri sebagai Alfa dan Omega. Dia belum menyatakan diri sebagai pemegang kunci maut dan kerajaan maut. Tetapi ketika kitab Wahyu ini ditulis, saudaraku, ini kata-kata Tuhan Yesus sendiri yang sudah berada di dalam tubuh kebangkitan. Dia sudah tahu surga neraka, wis tahu krono kabeh. Saudaraku, dia sudah ngerti semuanya, makanya ditulis dengan detail. Nah, di waktu-waktu mendatang saya akan jelaskan kepada saudara hal-hal yang belum jelas. Kiranya Tuhan memberkati saudara, sudah dipimpin oleh Tuhan, sudah diarahkan oleh Roh Kudus, oleh bintang Tuhan untuk mengerti rencananya di akhir zaman. Mari kita akan pujikan satu pujian, Kurasakan Kasih-Mu Tuhan.